Kata jangan itu boleh dan tidak bolehnya bersyarat. Kalau ada yang mengatakan kata jangan berkata jangan, itu dia sudah melanggar. Karena dia juga pakai kata jangan gitu kan. Dan ada banyak di dalam Al-Qur'anul Karim yang atau dalam agama kita yang kata jangan itu penting. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu Luqman nyatanya pakai kata jangan. Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Ada yang mengatakan dengan contoh ya, jangan bayangkan gajah, nanti dia malah akan membayangkan gajah. Ya karena dia sudah tahu tentang gajah dan memangnya kenapa kalau membayangkan gajah? Apa bahayanya? Gitu kan? Nah, kalau kita menggunakan kata jangan asal ada penjelasan maka tidak ada masalah. Jadi kenapa kok tidak boleh? Nah kalau jangan bayangkan gajah kan nggak ada keterangannya. Memangnya kenapa kok nggak boleh membayangkan? Itu contohnya jadi nggak tepat gitu ya. Tapi kalau jangan mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena ada penjelasannya. Karena mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Wong Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memiliki dan menguasai. Kok kamu nyembahnya yang lain? Kan nggak nyambung nak. Itu jangan, tapi tetap efektif kalimatnya. Karena apa? Karena ada penjelasan. Kenapa tidak boleh mempersekutukan Allah? Karena yang menciptakan kamu Allah. Lihat nak, hidungmu, lubangnya 2, ditaruh sama Allah di bawah. Coba kalau lubangnya di atas, kalau hujan repot. Nah, lubang hidung yang 2 ini nyambung ke tenggorokan nak, lalu sampai ke paru-paru. Masya Allah, itu Allah yang menciptakan nak, sehingga udara bisa dihirup, masuk ke paru-paru, udara yang bermanfaat itu dititipkan ke dalam darah, darah diperedarkan, dipompa dari jantung ke seluruh bagian sel tubuh untuk menjadi daya hidupnya. Itu hanya Allah yang bisa melakukan itu. Masa kita mau menyembah yang lain? Nah, coba lihat matamu. Cuma 2 bola kecil dimasukkan ke lubang wajah nak. Tetapi lewat situ Allah menunjukkan kepadamu keindahan seluruh dunia. Nak, cobalah telingamu nak. Cuma 2 cuping kecil di kanan dan kiri. Lalu di situ ada lubang yang berliku-liku. Dan ada getaran udara kalau masuk ke situ. Bunyinya gajah. Lalu masuk ke dalam lubang telingamu, bergetar, masuk ke dalam sampai ke otak. Lalu kamu bisa membayangkan ada binatang, belalainya panjang, kakinya besar-besar, jumlahnya 4, tubuhnya besar, telinganya lebar, buntutnya kecil. Padahal cuma gelombang udara. Gajah. Tapi di sini ada gambarnya nak. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Nak, kamu makan, rizkinya didatangkan Allah. Nasi yang kamu makan bukan sembarang nasi. Yang nanam bukan kamu sendiri, kamu nggak disuruh nanam sendiri. Yang nanam petani dan bukan sembarang petani. Itu petani Vietnam nak. Gitu. Karena impor ya. Gitu. Bahkan kamu makan lauknya, tempe nak, itu Masya Allah kedelainya dibawa kapal dari Amerika. Kamu makan pakai ikan, ikannya ikan cakalang, wah itu sudah berpetualang di lautan selama bertahun-tahun. Kalau sudah ditulis Allah, ini rezeki kamu, dia muncul ke permukaan, nyangkut di pancingnya nelayan. Lalu kemudian dijual di pasar ikan Ternate. Dibeli ibu, dibawa pulang. Coba bayangkan, ikan itu ada jutaan jumlahnya di lautan, tapi yang ditulis jadi rezeki kamu adalah dia. Jelaskan seperti itu, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi jangan itu bisa digunakan asalkan ada penjelasannya. Tidak ada masalah tentang jangan kalau ada penjelasannya.